seperti yang kita lihat secara bersama-sama apa yang terjadi kaitan dengan masalah longsor ya. Nah ini masih, karena memang saya tadi naik ke atas ya, saya lihat ke atas tadi menggunakan teropong yang dimiliki oleh teman-teman dari tim SAR ya, itu ternyata masih ada pecahan di atas. Nah sehingga kita berharap ya mengimbau kepada seluruh warga masyarakat yang ada di sekitar ya untuk segera berpindah. Kalaupun tidak mau seharian pindah dievakuasi artinya oleh pemerintah daerah ya, ya minimal malam hari lah, jangan berada di lokasi ini dulu, karena memang kita semuanya harus mengantisipasi takut ada longsor susulan, karena ini masih cukup rawan. Evaluasi kedepannya seperti bagaimana? Ya kita berharap lah ya ini jadi pembelajaran kita bersama-sama ya, karena memang ada daerah-daerah yang memang layak untuk dibuat perumahan, ada juga yang memang tidak layak untuk dibangun perumahan. Nah seperti daerah ini saja, ini bukan untuk ditanamin beton, tapi dipakai untuk pohon. Seharusnya pohon harusnya, bukan beton. Berarti harusnya tanaman bukan beton, ini malah ditanam beton. Berarti kedepannya dari Pemkab sendiri jangan memberikan izin izin terhadap tempat-tempat yang memang dipandang tidak layak lah untuk dibuat rumah. Bukannya tidak boleh, tapi kita harus perhatikan dulu lah yang mana yang layak, yang mana yang tidak. Dan seharusnya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga itu ada memang peta daerah-daerah rawan yang memang tidak dibenarkan untuk dibangun perumahan. Ini baik, ini penting ini penting. Jadi adalah di situ tanda ya yang mana yang dibenarkan untuk dibangun, yang mana yang tidak. Ini harus dimiliki. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, apakah pemerintah daerah Kabupaten Sumedang sudah memiliki ini atau belum? Kalau misalnya belum memiliki peta berkaitan dengan daerah-daerah yang rawan, yang layak dibangun dan yang tidak layak untuk dibangun, maka kita harus segera memiliki ini. Terkait RT RW yang juga jadi sorotan di sini. Ya, makanya kan tadi sudah saya sampaikan sebetulnya peta ini bisa dijadikan sebuah acuan untuk membuat rencana tata ruang wilayah ya di manapun juga. Ini dasar lah biar kita tahu di mana saja tempatnya. Ya? Atau butuh nggak untuk membuat PDRT? Ya? PDRT, perencanaan detail tata ruang. Seharusnya sudah ada sebetulnya rencana detail tata ruang ya atau apapun itu namanya. Yang pasti ini semuanya harus kita jadikan sebuah pembelajaran yang berharga lah ke depannya, jangan sampai begini lagi. Pak, untuk kawasan ini apa akan ada didorong untuk direlokasi apa gimana? Seharusnya bukan didorong, bukan lagi, sudah harus ini. Karena memang saya memantau sendiri tadi ya menggunakan teropong yang dimiliki oleh teman-teman SAR, itu terjadi masih ada retakan di atas. Nah, tadi saya sempat bertanya kepada teman-teman SAR juga ya, ini kira-kira ada longsor susulan atau tidak? Mereka mengatakan bisa jadi ada. Apakah pada saat ada hujan tidak perlu ada curah hujan, Pak, baik itu kecil maupun besar? Artinya tidak ada hujan pun juga ini bisa terjadi longsor. Berarti pemerintah daerah harus segera menyiapkan. Harus segera. Apalagi pada saat pelaksanaan evakuasi ini. Karena kan di sini kan ada alat berat nih yang teman-teman lihat. Nah, takutnya nanti mengundang getarannya itu kan ada ya kan, takutnya nanti naik ke atas. Kan untuk relokasi membutuhkan lahan, Pak. Lahan kan bisa disiapkan, karena memang sekarang saya mendengarkan pemerintah daerah sudah bergerak cepat. Lahan sudah disiapkan, ada yang di sekolah, ya ada yang di desa. Ya untuk sekarang ini kita sulit ya untuk mencari dan mengatakan ini layak, ini tidak, kan nggak bisa ini. Karena memang situasional ya, sulit lah. Artinya yang penting untuk keselamatan diri keluar saja dulu dari sini. Pak, kalau melihat perizinan dua perumahan ini, Pak, Kota Sumedang seharusnya melakukan seperti apa gitu, Pak? Apakah harus mengkaji ulang perizinan yang sudah keluar atau apa pembekuan, Pak? Kalau kata saya berkaitan dengan yang ini, saya rasa dibekukan saja. Kalau kata saya, ya, ini saran dari saya, dibekukan saja. Terus untuk perumahan-perumahan yang lain, kalau misalnya sudah terbangun, kadung ya, sudah terbangun misalnya bangunannya, harus dibuatkan lah safety-nya. Contoh misalnya kita harus bangun tembok penahan tebing yang besar, misalnya yang kokoh misalnya, sehingga kalau misalnya terjadi longsor itu bisa tertahan lah oleh tembok penahan tanah ini. Tapi Pak, kalau dibekukan ada dampak juga, Pak, nanti ke masyarakat yang pemilik rumah yang di dua perumahan ini, nanti upayanya gimana? Saya rasa karena memang ini sudah ada contoh ya, masyarakat akan berpikir ulang lah untuk membeli atau tinggal di daerah-daerah
yang memang dianggap rawan longsor. Siap Pak Ketua, mantap.